Terima kasih Anda masih bersama Berita Semarang. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah tenaga kesehatan seberangi sungai menuju desa terpencil untuk vaksinasi COVID-19. Tahun 2021, 19 anggota Polri di Polda Jawa Barat dipecat, sebagian besar melakukan penyalahgunaan narkoba. Kami juga akan menyajikan kilas berita khusus kekerasan pada perempuan dan anak di Jawa Barat selama tahun 2021. Viral di media sosial, seorang gadis berusia 14 tahun di kota Bandung menjadi korban pemerkosaan sekaligus diperdagangkan melalui aplikasi kencan daring oleh para pelaku. Seorang gadis remaja berusia 14 tahun di kota Bandung diduga diculik dan diperkosa oleh 20 orang lebih. Remaja tersebut bahkan telah dianiaya dan dijual melalui aplikasi kencan daring oleh para pelaku. Orang tua dari remaja yang menjadi korban penculikan, penyekapan, dan pemerkosaan tidak menyangka anaknya menjadi korban kebiadaban para pelaku. Kasus ini bermula tanggal 18 Desember lalu saat anaknya pamit untuk menemui temannya yang baru dikenal di media sosial. Namun hingga larut malam, korban tidak kunjung pulang dan tidak kembali ke rumahnya. Orang tua korban yang merasa khawatir anaknya tidak kunjung pulang kemudian melaporkan kehilangan anaknya ke polisi. Saat ini, polisi sudah menangkap 3 orang tersangka, 1 diantaranya perempuan. SF yang masih di bawah umur bertugas merias korban dan menjemput para tamu, sementara IM yang masih pelajar membuat akun atas nama korban untuk dijual kepada para hidung belang. Tugas yang sama juga dilakukan MS yang ikut mengoperasikan akun media sosial. Menurut berita acara, tersangka yang 3 orang ini, ada 17 lagi yang akan kami lakukan penangkapan, sedang dikejar sekarang ya. Waktu kami akan lakukan penangkapan terhadap 17 orang yang berkaitan dengan kegiatan pelanggaran undang-undang ini. Kasus penculikan, perkosaan, serta perdagangan manusia ini juga mendapat perhatian serius Gubernur Jawa Barat yang meminta para pelaku dihukum berat. Sehingga saya berharap kepolisian secara tegas bisa mengungkap, menangkap semua komplotan yang melakukan kejahatan yang luar biasa ini. Dan mudah-mudahan secepatnya ditangkap, diadili, dan dihukum seberat-beratnya. Karena masalah ini tidak boleh dibiarkan dan saya berharap dalam hitungan hari kepolisian bisa bertindak dengan cepat. Korban sengaja diiming-imingi ponsel baru sebelum disekap dan diperkosa selama sepekan di tempat kos salah satu pelaku. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni tentang perekrutan, pengangkutan, penampungan, dan pengiriman seseorang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, serta pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bandung. Sejumlah tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak mewarnai berita Bandung sepanjang tahun 2021. Mulai kasus seorang istri disiram air keras oleh sang suami hingga kasus pencabulan oleh guru yang terjadi di Jawa Barat. Kami rangkum dalam Kilas Balik 2021 Berita Bandung. Sungguh keji perbuatan Abdul Latif, pria asal Arab Saudi, kepada istrinya, Sarah, warga desa Sukamaju, Kabupaten Cianjur. Sarah meregang nyawa karena dianiaya dan disiram air keras oleh sang suami. Sarah meninggal dunia karena luka bakar serius hingga 90%. Tersangka ditangkap di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta karena mencoba kabur kembali ke negaranya, Arab Saudi. Tersangka berhasil dibekuk berkat upaya identifikasi data imigrasi serta pemesanan tiket pesawat. Dari hasil olah tempat kejadian perkara kepada polisi, tersangka mengaku menyiram air keras kepada istri sirinya karena cemburu. Ya, untuk pelaku sendiri, kami kemarin melakukan pemeriksaan awal terhadap pelaku, bahwa pelaku ingin melarikan diri ke negaranya, ke Arab Saudi. Dugaan motifnya mana? Dugaan motif sementara pelaku sakit hati terhadap korban
juga masih melakukan pendalaman untuk itu sakit hatinya seperti apa. Apa karena cemburu atau Iya. ada hal lainnya kemudian? Iya, untuk yang pertama yaitu cemburu ya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat hingga meninggal dunia dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup. Seorang anak perempuan berusia 11 tahun menjadi korban pembunuhan, ditemukan dengan kondisi terbungkus karung di belakang rumahnya. Tangan serta mulut korban juga dilakban serta ditemukan tanda-tanda kekerasan di daerah Pacet, Kabupaten Bandung. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat dicari orang tua dan aparat desa karena sepulang mengaji tak kunjung pulang ke rumah. Kondisi daripada korban itu dengan kepala berada di dasar karung, di bawah karung, terus kakinya menjulur keluar. Berada di belakang rumahnya, tepatnya di dekat tumpukan kayu. Dalam 24 jam, polisi kemudian meringkus tersangka yang tak lain masih tetangga korban. Ternyata sebelum dibunuh, korban terlebih dahulu diperkosa oleh tersangka yang masih duduk di bangku SMA tersebut. Aksi bejatnya dilakukan akibat sering menonton film porno. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Jasad malang Tuti, 55 tahun, dan anak gadisnya Amalia, 23 tahun, ditemukan dalam bagasi mobil mewah yang terparkir di garasi rumah yang terletak di Kampung Cisuti, Jalan Caga, Kabupaten Subang pada 18 Agustus lalu. Keberadaan korban mulanya diketahui suami yang baru tiba di rumah bersama istri mudanya. Penyidik kepolisian terus berusaha memecahkan misteri temuan jasad ibu dan anak yang tertumpuk dalam bagasi mobil di rumahnya, kawasan Caga, Kabupaten Subang. Memasuki hari ke-134 sejak kasus pembunuhan ibu dan anak terjadi, penyidik Polda Jawa Barat merilis sketsa wajah terduga pelaku pembunuhan. Dalam sketsa wajah ini, terlihat sosok pria menggunakan kemeja kotak-kotak gelap dengan gaya rambut pendek. Tim penyidik mengakui kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang relatif sulit diungkap, meski telah melakukan 5 kali olah tempat kejadian perkara, hingga 2 kali autopsi jenazah korban. Analisa para ahli, termasuk IT, dilibatkan dengan analisa CCTV yang diambil dari sekitar 40 titik sepanjang radius 50 km. Memeriksa saksi yang potensial dengan mendapatkan sketsa wajah dari terduga yang potensial dalam kasus tersebut. Sketsa wajah ini nanti mau dicoba kalau kami tunjukkan kepada rekan-rekan kita. Hasil sketsa wajah dari tim Inafis Barreskrim seperti ini. Sejauh ini penyidik telah memeriksa 69 orang saksi dengan diantaranya 15 orang internal keluarga dan 11 saksi yang diketahui melintas di tempat kejadian perkara dan 32 saksi untuk menentukan alibi. Kembali lagi dunia pondok pesantren di tanah air tercoreng. Para santriwati menjadi korban nafsu birahi sang guru berinisial HW yang juga merupakan pemilik dan pengasuh pesantren di kawasan Cibiru, Bandung. Pria berusia 36 tahun itu memperkosa 12 anak didik yang menuntut ilmu di pesantren miliknya. Para korban adalah santriwati asal Garut yang menuntut ilmu gratis di pesantren itu. Setelah kasus ini terungkap, pesantren milik pelaku langsung ditutup. Kian mengejutkan, aksi pemerkosaan telah dilakukan tersangka sejak tahun 2016 dan baru terbongkar pada tahun 2021. Hal ini terkuak ketika orang tua salah satu santri melihat keanehan pada tubuh putrinya yang ternyata tengah mengandung. Jadi bagaimana detail, ini psikolog kami yang menanyakan bagaimana kejadian merinding. Anak-anak yang masih rata-rata di bawah 13 tahunan gitu ya, mereka waktu itu belajar diperlakukannya seperti itu.
Akibat pemerkosaan yang terjadi berulang kali, 8 dari 12 korban yang masih di bawah umur itu telah melahirkan anak. Bahkan salah satunya sudah melahirkan 2 kali. Bukan hanya di area pesantren, kebejatan tersangka juga kerap dilakukan di hotel dan apartemen. HW diduga menyalahgunakan dana pemerintah untuk penyewaan di tempat tersebut. Bahwa ada dugaan kemudian juga menggunakan dana ataupun menyalahgunakan dana yang berasal dari bantuan pemerintah untuk kemudian misalnya digunakan untuk katakanlah menyewa apartemen, hotel dan sebagainya. Guna mencegah kasus pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren terulang, Kementerian Agama harus membenahi sistem dan regulasi pengawasan. Saudara, meski kita sudah divaksin bukan berarti terbebas dari paparan COVID-19. Kita wajib tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Sampai di sini jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa tahun depan.